Massimiliano Farris komentari kemenangan Inter atas Empoli. Asisten manajer Inter Milan, Massimiliano Farris, memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya saat menjamu Empoli dini hari tadi. Hasil memuaskan didapatkan oleh Inter Milan pada lanjutan pertandingan Giornata ke-21 Serie A. Pasalnya, saat mereka menjamu Empoli di San Siro, Senin 20 Januari dini hari WIB, Nerazzurri berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1. Adapun 3 gol kemenangan Inter dicetak oleh Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, dan Marcus Thuram. Sementara 1 gol balasan tim tamu dicetak oleh Sebastiano Esposito. Selepas laga usai, Massimiliano Farris memberikan komentarnya. Farris mengaku puas dan memuji kesabaran para pemainnya dalam membongkar pertahanan rapat tim tamu. Kami hanya mencoba untuk membuat para pemain rileks di babak pertama, bukannya membuat mereka bersemangat. Kami memperkirakan tim lawan akan bermain sedikit lebih agresif, karena mereka memiliki pertahanan yang kokoh di babak pertama, jadi kami terus mencoba untuk mengalirkan bola, membuat mereka kelelahan dan mencari jalan keluar, ujar Farris kepada DAZN. Denzel Dumfries, saya terlihat marah. Denzel Dumfries mengungkapkan bagaimana Inter membantunya meningkatkan permainan, terutama dalam hal mencetak gol, namun menegaskan bahwa ekspresi marahnya hanya bagian dari gaya bermain. Saya terlihat marah, tapi itu hanya wajah permainan saya, ujar Dumfries. Inter berhasil mengalahkan Empoli 3-1 di San Siro setelah pertandingan yang sulit untuk membuka pertahanan lawan. Gol pembuka dari Lautaro Martinez lewat tembakan jarak jauh ke sudut atas menjadi awal keunggulan. Dumfries kemudian mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok, disusul gol Marcus Thuram berkat assist Marko Arnautovic. Sementara itu, Sebastiano Esposito memperkecil kedudukan untuk Empoli. Gol melawan Empoli menjadi gol keempat Dumfries pada tahun 2025, setelah sebelumnya mencetak 2 gol ke gawang Atalanta di Supercoppa Italiana dan 1 gol ke gawang Bologna. Pemain asal Belanda ini baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2028 dan terus menunjukkan performa yang impresif. Ini adalah momen yang baik bagi saya, tetapi kami harus terus bekerja keras setiap hari untuk menjadi lebih baik, kata Dumfries kepada DAZN. Bek sayap kanan ini mengungkapkan bahwa ia telah berkembang pesat sejak bekerja di bawah arahan Simone Inzaghi di Inter Milan. Saya merasa lebih fokus dalam pertandingan, ini adalah sesuatu yang banyak saya latih. Ada juga hal-hal teknis, tetapi yang paling penting adalah tetap konsentrasi di setiap pertandingan. Saya merasa banyak berkembang. Dumfries juga sempat menyaksikan kemenangan Napoli 3-2 atas Atalanta, yang semakin memperkuat posisi mereka sebagai kandidat kuat Scudetto. Namun, ia menekankan bahwa Inter lebih fokus pada performa mereka sendiri. Saya melihat pertandingan itu kemarin, 2 tim yang sangat bagus, dan kemenangan besar untuk Napoli. Mereka bermain sangat baik, tetapi hal yang sama juga berlaku untuk kami. Kami mencoba untuk hanya fokus pada performa kami sendiri. Juventus batal rekrut Fikayo Tomori. Fikayo Tomori, yang sebelumnya menjadi target utama Juventus, tampaknya kini tidak lagi menjadi prioritas bagi Bianconeri. Dengan keinginan Juventus untuk memperkuat pertahanan mereka, klub tersebut mungkin akan mengalihkan perhatian mereka ke bek Newcastle, Lloyd Kelly. Setelah periode duduk di bangku cadangan di bawah Paulo Fonseca, rumor mengenai kemungkinan kepindahan Tomori semakin menguat. Namun, sejak kedatangan Sergio Conceição sebagai pelatih, Tomori telah kembali tampil sebagai pemain inti dan menunjukkan performa yang baik, memainkan setiap pertandingan dan terlihat bahagia di klub. Rumor yang mengaitkannya dengan transfer senilai 30 juta euro ke Juventus telah membuat para penggemar AC Milan merasa frustrasi, terutama setelah Pierre Kalulu melakukan langkah serupa ke Juventus yang lebih menguntungkan bagi Bianconeri dibandingkan dengan Milan. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio dan Daniel Longo, Juventus kini mempertimbangkan untuk beralih ke Lloyd Kelly sebagai alternatif. Keengganan Tomori untuk pindah telah memaksa Juventus untuk mengevaluasi kembali situasi mereka. Newcastle dilaporkan terbuka untuk menjual Kelly, dengan harga awal yang dipasang sebesar 30 juta euro. Namun, ada kemungkinan transfer dapat diselesaikan dengan harga sekitar 15 juta euro, yang tentunya lebih murah dibandingkan dengan merekrut Tomori. Dengan Juventus yang tampaknya akan mengalihkan fokus mereka ke Lloyd Kelly, Fikayo Tomori kemungkinan besar akan tetap di AC Milan. Ini adalah kabar baik bagi para penggemar Rossoneri, yang berharap untuk mempertahankan salah satu bek kunci mereka di tengah ketidakpastian transfer. Sementara itu, Juventus terus mencari solusi untuk memperkuat lini belakang mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi. Hingga saat ini tidak ada tawaran dari AS Roma ke Inter untuk Davide Frattesi. Hingga saat ini,
Belum ada pergerakan transfer AS Roma terkait usaha mereka mendatangkan Davide Fratesi dari Inter. Hal ini dilaporkan oleh Sky Sport Italia. Fokus Inter pada Liga Champions. Segala hal terkait Fratesi tampaknya akan ditunda hingga setelah laga terakhir fase Liga Champions melawan AS Monaco pada 29 Januari mendatang. Inter dan AS Roma ingin sama-sama fokus pada pertandingan kompetisi Eropa mereka sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya di bursa transfer. Peluang kesepakatan dengan Roma. Menurut La Gazzetta dello Sport, setelah pertandingan Inter melawan AS Monaco, dan juga setelah pertandingan AS Roma melawan Eintracht Frankfurt, potensi kesepakatan antara Inter dan AS Roma untuk Fratesi bisa mulai berkembang. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian atau tawaran konkret dari pihak Roma. Thiago Motta girang Juventus berhasil batasi pergerakan AC Milan. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengutarakan kegembiraannya setelah timnya berhasil menang dengan skor 2-0 atas AC Milan, yang mampu berbuat banyak karena pergerakannya dibatasi. Sinyonya tua menjamu Rossoneri di Allianz Stadium dalam laga lanjutan Serie A, Minggu 19 Januari dini hari tadi WIB dengan modal buruk karena tak pernah menang pada tahun 2025 ini. Juventus mengawali tahun ini dengan kekalahan 1-2 dari AC Milan pada semifinal Piala Super Italia, yang digelar di Arab Saudi pada 3 Januari lalu. Mereka kemudian ditahan Torino dan Atalanta dalam dua laga berikutnya di Serie A dengan skor 1-1. Kesamaan ketiga laga tersebut adalah Juve selalu berhasil unggul lebih dulu, dan mereka pun melakukan hal yang sama ketika menghadapi Milan akhir pekan ini. Samuel Mbangula membuka skor pada menit ke-59, namun kali ini Juve berhasil mencetak gol kedua melalui Timothy Weah yang dilesakan pada 5 menit kemudian dan mengunci kemenangan dengan skor 2-0. Juve bermain dengan garis pertahanan tinggi dalam laga ini, dengan berhasil menekan Milan hingga ke kiper Mike Maignan, dan Thiago Motta mengutarakan kepuasannya karena anak-anak asuhannya mampu menunjukkan energi yang diharapkan. Kami ingin menjadi sangat agresif, tidak membiarkan Milan memiliki banyak waktu dengan bola, terutama dengan penjaga gawang mereka yang sering menemukan operan kepada rekan setim. Anak-anak menunjukkan energi yang besar dan itu berjalan baik, kata Motta kepada DAZN. Jurgen Klinsmann, Inter bisa juara Liga Champions, Napoli favorit Scudetto. Legenda Inter, Jurgen Klinsmann, mengunjungi klub lamanya di San Siro saat laga melawan Empoli. Dalam wawancaranya dengan Inter TV, mantan striker ini optimis dengan peluang Inter di Liga Champions, tetapi mengunggulkan Napoli untuk merebut Scudetto musim ini. Inter saat ini memiliki peluang besar di Liga Champions menurut Klinsmann. Inter memiliki dua tim yang hampir lengkap, dan itu penting untuk rotasi, terutama ketika memasuki bulan-bulan krusial seperti Maret dan April, ujar Klinsmann. Klinsmann juga memuji semangat tim Inter yang terlihat dalam setiap momen di lapangan. Saya suka cara mereka saling membantu, merayakan kemenangan bersama. Itu adalah elemen penting jika Anda ingin memenangkan Liga Champions, ditambahnya. Inter sebelumnya mencapai final Liga Champions 2 tahun lalu, tetapi kalah dari Manchester City. Namun, Klinsmann yakin kali ini Nerazzurri memiliki kapasitas untuk melangkah lebih jauh. Klinsmann mengakui bahwa Napoli menjadi favorit utama dalam perebutan gelar Serie A musim ini. Napoli bermain sangat baik, dan mereka hanya fokus di Serie A, berbeda dengan Inter yang harus bersaing di semua kompetisi, jelasnya. Meskipun peluangnya kecil, Klinsmann tetap berharap Inter bisa bersaing hingga akhir. Akan sangat sulit bagi Inter untuk memenangkan Scudetto lagi, tetapi tentu saja itu masih mungkin, katanya. Jurgen Klinsmann mengenakan jersey Inter dari 1989 hingga 1992, memenangkan Piala UEFA bersama klub. Kedatangannya kembali ke San Siro disambut hangat oleh para penggemar, di mana ia juga diberikan jersey edisi khusus oleh klub. Kehadirannya menjadi inspirasi bagi Inter untuk terus menjaga performa mereka di berbagai kompetisi. Serie A selalu kompetitif, dan saya senang melihat Inter terus menjadi bagian dari persaingan tersebut, tutup Klinsmann.